Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel gua dan kali ini gua pengen membahas preview untuk Liga Prancis ya musim 2021-2022, di mana pertandingan pertama nanti akan dilangsungkan. Ini gua rekam ini jam sekitar jam satuan. Sebentar lagi jam 2 bakal ada pertandingan perdana antara AS Monaco melawan Nantes ya di Liga musim ini. Jadi langsung aja kita bahas mungkin dari per tim dulu ya. Ini yang paling difavoritkan untuk menjuarai Liga Prancis pastinya adalah Paris Saint-Germain ya. Dimana Paris Saint-Germain ini banyak sekali mendatangkan pemain berkualitas dan berpengalaman. Sekarang aja nih mereka udah mendatangkan 4 pemain, data 3 pemain itu adalah gratis ya. Jadi ada Sergio Ramos dari Real Madrid, kemudian ada Jorginho Wijnaldum dari Liverpool, dan pemain terbaik Euro 2020 Gianluigi Donnarumma didatangkan dari AC Milan. Kemudian ditambah satu lagi back dari Inter Milan ya, bernama Achraf Hakimi. Jadi dengan materi pemain baru seperti ini bertambah pemain-pemain yang udah ada ya sebelumnya, itu pastinya membuat PSG ini menjadi salah satu favorit kembali untuk menjuarai Ligue 1 musim 2021-2022. Tapi jangan lupakan juga pastinya bakal ada seorang Lille ya. Lille ini juara bertahan, dan meskipun ditinggal kiper andalannya Mike Maignan, tapi mayoritas pemain-pemain andalan mereka belum cabut ya. At least untuk saat ini belum ada yang cabut lagi, seperti Renato Sanchez, kemudian ada Jonathan Ikone, ada Jonathan Bamba, Jonathan David, dan yang paling penting ada Kapten Jose Fonte dari Portugal. Lille ini jangan dikesampingkan, mereka bisa jadi favorit juga untuk menangkan gelar juara dengan didukung skuad yang solid ya. Tapi Lille ini sekarang juga lagi dalam masa transisi karena pelatih mereka yang sebelumnya membawa mereka menjuarai Liga Prancis musim lalu, yaitu Christophe Galtier, itu memutuskan pindah ke Nice, yang akan kita bahas nanti setelah beberapa klub nanti. Mereka kini kedatangan pelatih baru bernama Jocelyn Gourvenec ya, yang sebelumnya melatih, kalau nggak salah dia melatih Rennes ya, melatih Rennes. Dan mereka sendiri juga baru saja menjuarai Trophée des Champions, itu Piala Super Prancis, ngalahin PSG 1-0. Jadi klub ini tidak bisa semata-mata dicoret dari daftar persaingan gelar juara ya. Kemudian setelah itu ada seorang Olympique Marseille ya. Olympique Marseille ini mereka bangkit di musim ini, meskipun sudah kehilangan Florian Thauvin yang memutuskan tidak perpanjang kontrak dan pindah ke Meksiko ya, membela Tigres. Tapi mereka banyak sekali mendatangkan pemain baru, dan antaranya ada 2 pemain dari AS Roma, yaitu kiper Paul Lopez, kemudian ada Cengiz Under, kemudian juga ada seorang pemain muda Amerika Serikat ya yang dibeli dari Barcelona, yaitu Konrad de la Fuente. Mereka juga mendatangkan Matteo Guendouzi dan William Saliba dari Arsenal dengan status pinjaman. Kemudian mereka juga mempertahankan Leonardo Balletti, ditambah pemain-pemain yang masih bertahan seperti Dimitri Payet dan Kapten Steve Mandanda. Dan terakhir katanya mereka juga lagi negosiasi buat memperpanjangkan Paul Di Rola ya dari dari Fiorentina. Jadi Marseille ini cukup menarik ya untuk strategi transfer musim ini, bisa juga menjadi salah satu contender untuk perebutan gelar juara Ligue 1. Kemudian gue juga mau bahas Lyon ya, Olympique Lyon yang kemarin finish di peringkat 4 di bawah Paris Saint-Germain, Lille, dan Monaco. Mereka juga kedatangan pelatih baru, saat ini berasal dari Belanda, bernama Peter Bosz. Tapi dari segi squad, mereka musim ini kehilangan Memphis Depay yang pindah ke Barcelona, dan
sepertinya menemukan penggantian sepadan ya. Mereka juga baru saja menjual Joachim Andersen ke Crystal Palace, dan sejauh ini baru mendatangkan dua pemain baru ya, yaitu Damien da Silva dari Rennes dan juga Henry Kwe dari Vasco da Gama. Ini patut ditunggu ini bagaimana manuver selanjutnya dari Lyon, karena skuad Lyon sekarang juga lagi digoyang oleh isu kepindahan Husam Awar andalan mereka ke Arsenal atau ke Juventus. Jadi tapi jangan kesampingkan Lyon juga, karena Lyon punya pengalaman, Lyon punya mentalitas juara, dan jika diramu oleh pelatih yang tepat, ini bisa menjadi salah satu penantang berbahaya juga ya untuk Liga Prancis musim ini. Kemudian ada Monaco ya. Monaco ini yang seperti gue bilang di awal bakal menjadi tim pertama yang bertanding di musim ini melawan Nantes. Monaco ini juga masih dilatih oleh Niko Kovac ya, dan juga mereka mendatangkan beberapa pemain baru. Salah satunya ada pemain muda dari Cologne dari Jerman bernama Ismail Jacobs. Kemudian mereka juga mendatangkan beberapa pemain baru juga ya. Salah satunya ada yang baru datang ini, ada Miron Boadu dari Belanda yang dibeli dari AZ Alkmaar. Kemudian juga mereka masih diperkuat oleh Kapten Wissam Ben Yedder, ada Kevin Volland juga. Kemudian ada Cesc Fabregas juga masih di situ, Alexander Golovin. Jadi skuadnya nggak begitu berubah ya dari musim lalu, hanya ada beberapa penambahan pemain baru ya. Monaco ini juga mereka sudah menjalani pertandingan pertama mereka ketika menghadapi Sparta Praha ya di kualifikasi ketiga Liga Champions. Jadi bisa dibilang mereka ini udah siap tarung ya, karena mereka udah main di kualifikasi kemarin, jadi mereka cukup siap ya untuk menghadapi musim ini. Terus juga tadi gue bilang ada Nice juga ya. Nice juga ini baru kedatangan pelatih baru Christophe Galtier, dan juga dilatih dan juga mereka mendatangkan banyak pemain baru juga. Kebanyakan juga dari Belanda ya. Salah satunya ada Justin Kluivert dari AS Roma. Itu cukup mengejutkan juga, dia bisa gabung Nice. Dan ini juga punya ambisi tinggi ya untuk setidaknya masuk zona Eropa. Jadi bahkan mengincar zona Liga Champion ya. Jadi jangan dikesampingkan klub yang satu ini. Dan jangan lupa juga masih ada klub seperti Bordeaux, Saint Etienne ya. Kemudian ada Rennes juga yang masih diperkuat Eduardo Camavinga, salah satu pemain muda berbakat yang sekarang menjadi incaran banyak klub-klub besar di Eropa ya. Dan jangan lupakan juga klub-klub lain, termasuk dua klub promosi ya. Dua klub promosi yaitu Troyes dan Clermont Foot, yang untuk Clermont ini adalah penampilan pertama mereka di Ligue 1 sepanjang sejarah klub. Jangan kesampingkan juga dua promosi ini, karena di musim saja Lens ya, tim promosi juga berhasil masuk ke papan atas dan mereka bisa lolos ke zona Eropa ya, akan main di Europa League ya. Jadi jangan dikesampingkan juga, siapa tahu dua tim ini bisa mengejutkan ya. Dan masih ada juga klub-klub lainnya ya, seperti ada Nantes, ada Brest baru kedatangan kiper dari Belanda Marco Bizot dari AZ, dan juga Reims ya, dan banyak sekali klub-klub lainnya yang siap bersaing untuk memperebutkan gelar juara, meraih zona Eropa, masuk ke zona Eropa dan menghindari zona degradasi ya. Kalau untuk prediksi juara sendiri, gue tetap menjagokan PSG ya, karena PSG bisa dibilang skuadnya paling mutakhir saat ini, paling lengkap dan paling mewah ya di antara klub-klub yang lain. Dengan skuad ada ini, mereka jangankan juara Ligue 1 ya, mereka kalau kayak begini aja bisa juara Liga Champion ya. Apalagi kalau nanti misalkan benar-benar Lionel Messi jadi bergabung PSG pasti akan semakin unstoppable, tidak tertahankan. Bukan cuma bisa meraih gelar juara Liga Prancis dan Piala Prancis, bahkan juga bisa meraih gelar Liga Champion dan gelar tinggi lainnya. Jadi untuk musim ini gue bukan fans siapa-siapa kalau di Prancis, tapi untuk fansnya gue sebagai wanita, gue menjagokan PSG
kembali bisa merebut gelar juara di musim ini. Oke. Itu aja dulu video dari gue. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share video ini ke teman kalian, dan jangan lupa subscribe channel gue. Sampai bertemu di video-video berikutnya ya. Gue Gio cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.